Shalom, haleluya. Ada pertanyaan yang bertanya, boleh nggak orang Kristen ikut asuransi kesehatan atau asuransi jiwa? Karena kalau kita ikut asuransi seakan-akan kita tidak percaya pada perlindungan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja ketika kita membahas hal ini, kita harus kembali ke dalam Alkitab. Dan uniknya, Alkitab tidak menjelaskan secara spesifik tentang asuransi. Kenapa? Karena memang pada saat itu belum ada instrumen asuransi. Sehingga kalau saudara tanya kepada teolog A dan teolog B, pendeta A dan pendeta B, jawabannya bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena semuanya pasti hasilnya adalah tafsiran dari ayat Alkitab. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing. Yang pertama adalah ketika kita berbicara mengenai asuransi kesehatan, apakah Anda yakin sampai dengan nanti kita dipanggil Tuhan ke sorga, kita tidak akan pernah berurusan dengan tindakan medis? Misalnya tidak akan pernah masuk rumah sakit, tidak akan pernah dirawat dokter. Kalau memang kita yakin dan beriman seperti itu, maka silahkan saja saudara tidak menggunakan asuransi. Tetapi kalau misalnya kita masih membutuhkan bidang medis dan biayanya tidak sedikit, maka alangkah baiknya juga kita mempersiapkan untuk persiapan hal yang tidak kita inginkan. Itu sebabnya bagi saya, asuransi itu adalah suatu tindakan kita mengantisipasi resiko yang terjadi ketika kita menghadapi situasi yang buruk. Jadi ini bukan masalah boleh atau tidak, saudara, tapi pertanyaannya butuh atau tidak. Dan hanya untuk info, kalau saudara punya anggota BPJS Kesehatan, itu kan juga termasuk dalam kategori asuransi. Dan saya teringat dengan Amsal pasal 30, ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25 dikatakan ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Artinya apa? Semut dia mempersiapkan sesuatu untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Itu sebabnya di musim panas dia siapkan makanannya sehingga nanti ketika masuk musim dingin mereka tidak kesulitan. Artinya apa? Ini berbicara mengenai persiapan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf itu pernah menghadapi 7 tahun masa kelimpahan dan dia menabung di situ sehingga dia bisa melalui 7 tahun kesulitan yang akan dihadapi. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, keputusannya kembali ke Anda. Ini bukan bicara mengenai boleh atau tidak, ya, bisa atau tidak, tetapi butuh atau tidak. Kalau bagi saudara merasa belum butuh, ya tidak masalah. Tetapi bagi saudara yang merasa kayaknya saya harus, ya silakan saja. Intinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda mau gunakan atau tidak, kita tetap harus percaya bahwa perlindungan Tuhan atas setiap kita, orang-orang kudusnya, sempurna bagi Anda dan saya. Saya Gary Tengker, Tuhan Yesus memberkati.